Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Mulia. Di sini saya akan membuat video hands-on pada lab session 6 Object Oriented Programming Part 2. Itu yang pertama, memberikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan juga inheritance. Yang pertama kita buka dulu sebelum teksnya, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang OOP dan inheritance. Jadi OOP adalah konsep pemrograman atau metode pemrograman yang mengelompokkan data dan perilaku ke dalam objek agar kode lebih terstruktur dan mudah dikelola. Lalu untuk yang inheritance atau pewarisan adalah sebuah fitur dari OOP di mana sebuah child class atau kelas anak dia dapat mewarisi atribut dan metode yang ada pada parent class atau kelas induknya. Di sini saya akan membuat contohnya, yaitu untuk contoh parent class-nya buah. Kita terus dulu kelas buah. Oke. Karena kita ubah dulu view-nya, sintaknya menjadi Python. Itu di kelas buah kita punya fungsi init self nama, setelahnya self nama sama dengan nama. Lalu kita buat juga fungsi rasa self, lalu return buah memiliki rasa. Kita buat lagi child class-nya, yaitu nama mangga, kelas mangga. Dia mewarisi dari si kelas parentnya yaitu buah. Lalu dia mengoperate si df rasa ini, fungsi rasa atau metode rasa, menjadi mereturn self nama rasanya. Jadi si mangga itu kita buat rasanya, kan mangga itu punya rasa, jadi kita buat rasa mangga itu adalah manis. Yang selanjutnya kita buat child class lagi, nama lemon. Dia mewarisi dari kelas buah atau parent class-nya buah. Lalu dia mengoperate metode rasa self, lalu dia akan mereturn self nama. Lalu dia punya lemon tuh punya rasa, memiliki rasa, jadi rasanya adalah asam. Oke, selanjutnya kita akan buat objeknya bernama mangga. Tuh, mangga. Lalu keluarnya adalah mangga. Untuk lemon, yaitu lemon. Lalu lemon. Ya, kita panggil, kita akan print objeknya itu mangga dot rasa. Kita lakukan juga, kita akan print juga untuk yang lemon, print lemon dot rasa. Ini kita simpan. Sini saya akan menyimpannya
ke dalam folder sekar, lalu namanya yaitu video.py. Di sini saya akan menjelaskan bagian parent class-nya. Jadi parent class-nya itu ada di dalam kelas buah. Di sini dia menginisiasi atribut nama dan juga dia mempunyai metode rasa yang metode buah memiliki rasa. Nah, di dalam kelas mangga atau child class-nya yaitu mangga, dia akan mewarisi dari si buah ini. Lalu dia mewarisi fungsi rasa ini, lalu dia mereturn namanya yaitu mangga, rasanya manis. Lalu untuk yang kelas lemon atau child class lemon ini, dia akan mewarisi dari parent class-nya yaitu buah, yaitu mengoperate atau menggantikan si fungsi rasa ini menjadi dia akan mereturn namanya lemon, lalu rasanya asam. Sudah kita simpan, lalu kita coba jalankan di dalam cmd lalu python -m video. Oke, sini masih seperti ini. Kita coba lihat lagi apa yang salah. Mangga, rasa self. Mangga sama dengan mangga, lemon, self, nama. Self nama rasanya manis, rasa. Kita simpan kembali. Kita coba running. Ya, self nama rasanya. Oh, di sini itu harusnya ada F. Kita simpan kembali, lalu kita coba running. Oke, sini sudah muncul ya, mangga itu rasanya manis dan lemon rasanya asam. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang mini project yang telah dibuat, yaitu yang pertama menunjukkan dan menjelaskan bagian mana yang merupakan parent class dan child class. Nah, di mini project yang telah dibuat, parent class dan child class itu ada di dalam file device.py, dimana parent class-nya itu adalah kelas network device. Nah, di network device itu dia punya atribut umum, yaitu ada hostname, IP address, dan juga status. Lalu dia di network device ini dia punya metode bernama check status. Lalu di router device ini dia merupakan child class karena dia mewarisi atribut dan metode dari si network device. Nah, dia mewarisi atributnya ada hostname dan IP address dan metode bernama check status, dan di sini dia menambahkan informasi routing seperti routing, OSPF aktif, dan juga jumlah rootnya. Lalu untuk switch device dia juga merupakan child class karena dia mewarisi dari kelas network device atau si parent class-nya. Dia itu si switch device itu dia mewarisi atribut hostname dan IP address dan juga mewarisi si metode check status ini. Lalu dia mengoperate atau dia menambahkan informasi VLAN seperti STP forwarding dan juga jumlah VLAN yang aktif. Lalu selanjutnya pada yang kedua yaitu mendemonstrasikan bagaimana controller class bekerja mengelola list object. Jadi controller class itu ada di bagian manager di file manager.py. Nah, di kelas network manager itu dia tuh mengelola dua list
yaitu ada registered device dan juga task history. Untuk registered device dia untuk menyimpan daftar perangkat yang terdaftar, dan untuk task history dia untuk menyimpan hasil pengecekan perangkat. Lalu di sini ada fungsi add device. Ini untuk menambahkan perangkat ke dalam daftar, karena dia memakai registered device. Lalu selanjutnya dari add device ini kan berarti kita menambahkan perangkat. Lalu setelah itu perangkat tersebut akan disimpan ke dalam registered device. Selanjutnya ada fungsi check all device. Jadi fungsi ini berfungsi untuk mengecek status semua perangkat. Jadi cek satu-satunya dia pakai registered device. Setelah itu dia akan menyimpan riwayatnya ke dalam task history. Lalu selanjutnya di dalam fungsi show history ini dia menampilkan hasil dari riwayat tadi ke dalam bentuk tabel. Sini saya menggunakan tabelnya yaitu pretty table. Dan selanjutnya yaitu melakukan running program. Sebelum itu saya menjelaskan si file mainnya dulu. Dalam file main kan dia dari package network ops.manager ini dia mengimport si network manager. Lalu dari package net ops.device ini dia mengimport si router device dan juga switch device-nya. Nah, di main ada fungsi tampilkan header. Jadi fungsi ini untuk judulnya. Lalu fungsi tampilkan menu nanti setelah menampilkan header, dia akan menampilkan menu. Menu ada tambah router, tambah switch, cek semua perangkat, lihat riwayat otomasi, dan keluar. Sini ada fungsi main, yaitu yang menjalankan alur utama programnya Jadi ini kan ada dia manager sama dengan network manager, lalu menampilkan header. Dimana jika kita memilih pilihan 1, maka kita disuruh untuk memasukkan hostname router dan masukkan IP address routernya. Mana nanti dia ada disimpan di router device hostname dan IP address. Lalu dia ada hubungannya di manager.addDevice ini di controller ini. Add device, dia hasilnya akan ditambahkan perangkatnya ke dalam daftarnya. Begitu juga untuk yang pilihan 2. Sini kita diminta untuk masukkan hostname switch, lalu masukkan IP address switch-nya. Lalu nanti switch dia ada switch device, hostname, dan IP address, dan juga dan dia dikelola di manager add device switch. Lalu untuk yang pilihan 3 dia ada nanti akan dikelola di dalam manager. Lalu sini dev check all device karena dia mengecek status semua perangkat. Lalu untuk yang pilihan 4 dia akan menampilkan tabelnya, menampilkan riwayat dalam bentuk tabel, yaitu di sini dikelola dalam file manager yaitu show history. Ini. Jadi dalam main dia hanya berupa tampilan saja. Semuanya dikelola atau diproses di dalam manager.py. Lalu soal yang selanjutnya kita akan melakukan running program saat kondisi normal dan saat error atau timeout berhasil ditangani oleh try except. Kita akan merunning programnya, mini project yang telah kita buat.
Sini saya simpan dalam mini project, lalu cmd, lalu python min m main. Sini nah ini tampilan headernya, itu network automation text simulator, namanya Skarmolia dan npm-nya 2578212. Ini menunya ada tambah router. Kita tambah router dulu, router 1. Oke, huruf kecil saja, router 1. Masukkan IP addressnya 190 10.10.1. Lalu kita akan menambahkan switchnya juga, switch 1. Kita akan masukkan IP addressnya yaitu 190.11.11.1. Ya, lalu kita akan melakukan cek semua perangkat untuk memastikan apakah dari accept-nya benar atau tidak. Kita cek lagi. Oke, di sini kita sudah menemukan statusnya jika sukses dan juga jika fail. Oke, di sini di dalam jika saat pengecekan perangkat dia berhasil, maka yang dijalankan adalah try, yaitu status dengan perangkat cek status. Ini perangkat cek status. Jika dia berhasil, maka dia akan mengembalikan nilai status ping oke, lalu keluar tampilan sukses ping oke router SPF aktif router ini. Lalu jika penanganan errornya di sini ada karena di device tuh dia melempar error menggunakan raise connection error. Jika ada kondisi acak, kan dia emang ada kondisi acak error ya, untuk memunculkan error. Jadi jika statusnya timeout, dia akan melempar si connection errornya ke dalam file manager. Lalu di dalam file manager ditangkap di try accept, yaitu bagian accept connection error as error, lalu statusnya adalah failed error. Dia akan muncul seperti ini tampilannya, failed error connection timeout destination host observable. Kita coba lihat di riwayat otomasi. Oke, di sini ada tampilannya juga yang tiga statusnya, sukses dan juga failed. Oke, berhasil. Yang selanjutnya yaitu menyebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Menurut saya, tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat melakukan menyatukan semua kelas ini yaitu ada pada konsistensi atribut dari manager dan juga device ya. Karena di manager itu kan ada atribut yaitu hostname, IP address dan juga device type, lalu ada status. Lalu saya juga harus memastikan di file device ini ada atribut hostname, IP address, status dan juga device type. Kayak ini. Nah, lalu kan di sini juga saya mengakses metode berupa cek status. Nah, metode ini juga sama di dalam si device ini. Atau si device ini juga harus punya si metode cek status. Jadi menurut saya itu error sebesarnya itu
yaitu menjaga konsistensi atribut dan metode antar kelas, yaitu metode dari manager dan juga device ya. Karena dari pengalaman saya, jika kedua metodenya itu tidak sama, maka programnya itu akan error, akan mengucapkan atributnya tidak ada atau atribut error seperti itu. Oke, sudah selesai semua penjelasan progress mini project, yaitu video hands on saya. Sampai sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.